bangkitkan rohmu, bangkitkan manusia rohmu. Yes, kami percaya kuasa Tuhan pengurapan terjadi. Ketika roh Tuhan tercurah atas hidup kami melakukan banyak hal yang mustahil, yang tidak mungkin kami lakukan. Tapi bersama Tuhan kami melakukan banyak perkara besar, perkara-perkara supernatural terjadi dalam kehidupan kami. Terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kami, oleh karena roh Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu akan berbicara. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas. Sehingga ketika firman disampaikan, nama Yesus Tuhan saja dipermuliakan. Selubung hitam yang coba menutupi mata rohani kami hardik dalam nama Yesus. Kuasai segenap roh, tubuh, jiwa, pikiran kami Bapa. Biar hari ini kami hanya fokus pada Tuhan. Dan semua tindakan kegiatan yang kami lakukan hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih. Shalom semuanya. Yes. Hari ini Tante Pris akan berbicara tentang hari ke-8 yang diambil dari buku Purpose Driven Life ini, yaitu Anda dirancang untuk kesenangan Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama yang terdapat di Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 yang sudah berkatakan amin. Iya, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ada yang tahu ini lagu apa yang diciptakan oleh Insinyur Niko? Ini satu lagu loh. Ada yang tahu lagu apa ini? Bukan itu, ada satu lagi lagu. Makanya Tante Pris suka bilang, kita sedang menyanyikan firman Tuhan loh. Kita sedang menyanyikan perkataan Tuhan loh. Nah inilah bukti-buktinya bahwa setiap firman itu ada pujian, ada penyembahannya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, ya kan? Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Nah, inilah firman yang menjadi lirik lagu yang kita persembahkan buat Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan semuanya ada, itu hanya untuk kesenangannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini menurut kehendaknya, menurut keinginannya, untuk kesenangannya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang terdapat di Mazmur 149 ayat 4a. Selanjutnya saudara, tujuan utama Anda dilahirkan di kehidupan ini adalah, atau tujuan utama Anda diciptakan di kehidupan ini adalah, satu, memberikan sukacita bagi Tuhan. Nah saudara, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Ketika kita dilahirkan di bumi ini, Dia datang sebagai saksi yang tidak kelihatan.
Dia menanti kita dengan sukacita. Dia melihat kita dengan penuh senyuman ketika kita dilahirkan di dunia ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia itu sangat menyayangi kita sebab kita berharga di mata Dia. Amin ya semuanya ya. Nah, Tuhan menyambut kita, menanti kita dengan sukacita yang besar. Ia menyambut kita, menanti kita dengan kebahagiaan penuh kegembiraan. Tuhan menyayangi kita seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Begitu juga ketika kalian 9 bulan 9 hari di dalam kandungan ibumu, bagaimana reaksi orang tua kamu? Ya pasti papa mamamu juga menanti dengan deg-degan. Aduh, ini anakku udah mau lahir nih, udah detik-detik terakhir. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan kegembiraan, deg-degan sambil berdoa, oh Tuhan, anakku lahir selamat dan ibunya juga selamat, gitu kan. Dan pasti papamu atau mamamu berdoa agar anakku terlahir sehat sempurna, gak bercacat, gak bercela. Kalau bisa hidungnya jangan pesek-pesek, kalau bisa jangan hitam-hitam Tuhan, yang putih, yang mulus, yang sempurna sekali gitu. Itu harapan orang tua. Begitupun Tuhan merindukan setiap kita. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk menikmati segala sesuatu yang sudah diciptakan olehnya. Amin ya. Yes, Dia menginginkan kita tidak hanya menikmati segala sesuatu yang ada di bumi ini, tapi Tuhan menginginkan kita agar kita menikmati dan tidak hanya menjalaninya saja. Sebab saudara dan saya dirancang di dalam citranya. Kita ini begitu berharga di mata Tuhan, kita ini adalah anak Allah, kita itu terlebih spesial begitu, lebih spesial dari segala makhluk hidup yang Ia ciptakan. Amin. Yes. Yang kedua adalah untuk kemuliaannya. Tujuan utama kita diciptakan di kehidupan ini adalah untuk kemuliaannya. Kita ada untuknya, untuk menyembahnya, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya. Karena saudara dan saya diciptakan di dalam kemuliaannya. Kita itu berharga, begitu mulia, dan kita diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saudara, oleh karena itu, kita pun harus memuliakan Tuhan. Dan kita harus memprioritaskan Tuhan dari segala sesuatu yang sudah ada Tuhan sediakan di bumi ini. Kita memprioritaskan Tuhan bahwa Tuhan lebih berharga dari segala yang ada di bumi ini. Amin ya. Yes, yang ketiga, untuk menyenangkannya. Membawa penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, itu disebut penyembahan. Membawa kesenangan bagi Tuhan itu disebut penyembahan. Nah, ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan disenangkan oleh umat-umatnya yang menyembahnya, dan Tuhan disenangkan oleh umat-umatnya yang percaya kepada kasih-Nya. Yes, mari kita lanjutkan. Tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama, setiap bagian dari kebaktian gereja adalah tindakan penyembahan. Tindakan penyembahan itu tidak hanya terjadi di atas mimbar aja, saudara. Penyembahan itu semua kegiatan yang kita lakukan di gereja, semua tindakan yang kita lakukan itu adalah penyembahan. Contohnya, kita datang, kita berdoa, baca firman dulu, habis itu pujian penyembahan, habis itu berkhotbah, mendengarkan khotbah, mencatat khotbah, diam untuk mendengarkan khotbah, terus memberikan persembahan, ada perjamuan kudus, saat teduh, baptisan, itu semua bagian dari penyembahan. Atau menandatangani kartu komitmen, sebagai penerima tamu juga, kita menyapa orang lain, memberikan senyum kepada orang lain. Tim multimedia Tamborin ini adalah semua bagian dari penyembahan. Amin ya saudara. Oleh karena itu, mari kita berikan yang terbaik. Ketika kita sudah tim praise and worship, tim pemusik di atas sudah menyembah Tuhan, ketika kita turun, kita tetap dalam posisi penyembahan. Kita tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Yes. Tindakan yang menyenangkan hati Tuhan yang kedua adalah musik yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran itu adalah tindakan penyembahan. Saudara, penyembahan itu sebenarnya jauh lebih dari musik. Penyembahan itu melebihi, jauh lebih tinggi daripada musik. Dan Allah itu suka pada semua jenis musik, baik itu slow, girang, musik yang lambat, cepat, musik yang keras atau lembut. Semua jenis musik itu Tuhan senang karena Tuhan yang menciptakannya. Kalau kita berkata, kalau penyembahan itu harus lagu slow, kalau yang pujian girang-girang itu bukan penyembahan. Sebenarnya ini adalah satu kekeliruan. Ketika kita menyembah, pujian itu, kalau pujian itu mengagungkan nama Tuhan, kata-katanya memuliakan nama Tuhan, itu juga penyembahan. Jadi baik itu musik girang maupun itu musik yang slow, itu tetap penyembahan. Nah, saya mau berkata saudara, musik itu sebenarnya tidak ada musik Kristen. Tapi yang bisa membedakan itu musik Kristen ketika lagu liriknya itu menyatakan lagu Kristen. Jadi itu perbedaannya. Nah, setiap hal lagu lirik yang kita sembah, di sini sudah berkata penyembahan musik yang kita bawakan, kalau kita memberikan yang terbaik dengan segenap hati kepada Tuhan, dengan roh dan kebenaran, itulah penyembahan sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, amin. Selanjutnya, kita buka Yesaya 29 ayat 13. Yang sudah dapat katakan amin. Yes. 2, 3, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Nah, tujuan Anda ketika Anda menyembah adalah membawa kesenangan bagi Tuhan. Amin ya saudara ya. Tujuan kita ketika kita menyembah adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan mungkin ada yang berkata, mungkin ada yang di rumah berkata, atau yang beribadah di gereja berkata, hari ini kayaknya saya tidak mendapatkan apa-apa dari penyembahan itu. Saya mau berkata, saudara menyembah dengan alasan yang salah. Kenapa? Karena penyembahan saudara dan saya itu buat Tuhan. Penyembahan saudara dan saya bukan buat kita, tapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, saya mau berkata, ketika posisi kita datang sebagai seorang jemaat, kita datang dengan satu kerinduan, kita bukan penonton, kita datang itu sebagai seorang pemuji, sebagai seorang penyembah yang menyembah Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita datang dengan satu kerinduan, sekalipun di atas mimbar, pemuji, ada penyembah, ada tim praise and worship, tim pemusik, seperti apapun kalau kita datang dengan satu kerinduan, kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Mungkin ada yang berkata, rasanya kurang afdol hari ini ya, penyembahannya kurang berasa ya hadirat Tuhan. Saudara, saya mau berkata, ketika kita ada di bawah, ketika posisi kita menjadi jemaat, kita pun tetap merasakan hadirat Tuhan kalau kita dengan penuh kerinduan, saya mau bertemu Tuhan. Karena Tante Pris sendiri juga pernah merasakan, dan kesaksian saya ini, ada yang berkata, kok memang setelah ibadah selesai, ada yang berkata, kok rasanya hari ini tim ini kurang enak ya, nggak berasa, kurang afdol, ada apa ya dengan mereka? Dan saya berkata sendiri, saya tetap merasakan hadirat Tuhan, karena saya datang dengan kerinduan. Dengan satu tujuan, saya terus menutup mata, saya mencari wajah Tuhan. Tuhan, saya mau bertemu denganmu, saya mau merasakan hadiratmu yang luar biasa menjamah hatiku. Jadi, kita merasakan hadirat Tuhan tidak bisa tergantung pemuji penyembah. Tapi bagaimana connect kita dengan Tuhan. Kalau kita mau terkonek dengan surga, itu akan terkonek. Atau ketika kita menyembah di rumah juga kita sendiri, kita kalau datang dengan satu kerinduan,
Kita tetap terkonek dengan Tuhan, benar? Nah, kayak tadi di bawah, saya sudah merasakan urapan yang luar biasa. Saya mungkin suaranya paling kencang di bawah gitu. Saya merasakan urapan jamahan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus datang menjamah, merasakan satu kedamaian sampai saya meneteskan air mata. Tapi ketika saya buka mata, saya lihat di samping saya, biasa-biasa saja tuh. Nah, itu perbedaannya. Anda datang dengan satu tujuan. Kalau Anda mau bertemu Tuhan, Anda nggak usah pusing dengan orang di sampingmu. Angkat tangan, oh Tuhan ini saya mau menerima kuasa Roh Kudus, jamahanmu. Saya rindu untuk berbahasa roh, bahasa asing Tuhan yang belum saya dapat. Anda pasti mendapatkan. Amin. Dan orang-orang di samping, kalau dia dengan satu tujuan, orang lagi menyembah dia masih main handphone, atau dia udah merasakan, ada satu orang, kalau dia terbelenggu dengan dosa, seperti itu. Jadi dia merasakan ada getaran, ada rasa. Itu bisa dilawan. Jadi orang ini nggak mau terima kuasa itu. Ada orang yang masih terikat dengan dosa. Ketika urapan itu terjadi, dia masih bisa membangkang, dia menggeraskan hatinya. Itu yang tadi, lagu tadi yang kita nyanyikan. Hati yang keras dilembutkan. Tapi hati yang keras, kalau yang masih terikat dengan dosa, dibelenggu dosa, dia nggak mau dipulihkan, dia akan tetap seperti itu. Dia tidak akan berubah. Kalau hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Dan orang itu akan menerima kuasa Roh Kudus. Bahkan dia bisa berkata, oh haleluya, oh Tuhan ini saya. Ini orang yang datang dengan penuh kerinduan. Yes, amin. Jadi mari setiap kita belajar. Bukan hanya ketika kita mendapatkan jadwal kita baru, oh haleluya, ketika di bawah kita biasa-biasa saja. Bagaimana kita harus menyenangkan Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita yang ada di atas mimbar, di bawah mimbar adalah seorang pemuji, penyembah Tuhan. Dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita tetap menjaga urapan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Sehingga mau sekarang terjadi apapun yang tadi Gembala bilang, oh ada COVID-19 gelombang 1, gelombang 2, kita mau tetap berdiri tegar. Kita mau terus maju untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yes. Nah saudara, tadi kita berbicara tentang ketika kita di bawah mimbar. Sekarang di atas mimbar. Yes. Ketika kita dipilih, kita sudah dijadwal tim praise and worship, tim pemusik. Kita mempersiapkan kerohanian kita secara matang. Dengan cara yang sudah sering kita bicarakan saat teduh, baca firman, berhubungan dengan Tuhan, bawa ayat-ayat yang menyangkut ayat firman yang harus kita bawakan hari ini. Tante bosan dengarnya. Sampai bosen, sampai tiap hari terngiang-ngiang. Aduh, kok Tante Pris punya kata-kata di sini terus? Iya, karena Roh Kudus. Baca firman. Iya, Tante Pris lagi itu suaranya. Itu Roh Kudus loh. Satu tuh. Aduh, Tante Pris lagi. Jadi ada kegerakan. Roh Kudus menggerakkan kita untuk terus melakukan. Makanya itu terus disampaikan karena itu sangat penting. Nah, saya mau berkata, ketika engkau sebagai tim praise and worship, tim pemusik di atas mempersiapkan hatimu, kerohanianmu secara benar-benar baik, saya percaya engkau adalah orang yang diberi otoritas oleh Allah. Ketika engkau menyembah Tuhan dalam penyembahan sejatimu, penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ketika Tuhan berkenan, perkenanan Tuhan itu akan turun ke atasmu. Dan saya percaya itu akan terjadi impartasi roh dan jemaat merasakan kehadiran Tuhan. Dalam setiap orang yang mereka datang, impartasi roh itu luar biasa. Ketika hadirat Tuhan turun, mereka setiap kita boleh merasakan, ada yang bisa teriak-teriak, ada yang bisa merasakan, bisa menangis-nangis gitu. Itu impartasi roh yang luar biasa. Amin. Sangat penting ketika kita ada di atas ini.
Jangan sia-siakan otoritas yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin ya. Yes. Haleluya. Nah, komitmen setiap kita adalah kita datang menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Sang Pencipta kita. Tadi firman Tuhan sudah berkata di Yesaya 29 ayat 13, Tuhan itu tidak tersentuh hatinya oleh penyembah-penyembah tradisi penyembahan. Tapi Tuhan akan tersentuh hatinya kalau Anda datang menyembah dengan satu passion, dengan hasrat cintamu kepada Tuhan, dengan komitmenmu kepada Tuhan. Nah, apa itu tradisi penyembahan? Saudara pernah melihat Michael Jackson? Almarhum ya, sudah almarhum. Ketika dia mempersembahkan bikin konser lagu yang luar biasa. Orang dari Indonesia bisa beli nggak tiket? Kejar dia sampai di Amerika. Dia bisa menghipnotis puluhan ribu penggemar-penggemarnya. Ada yang teriak, Michael Jackson! Gitu kan. Ada yang sampai pingsan gitu. Ada yang sampai tergila-gila, Michael Jackson gitu. Sampai ada yang papa mamanya harus ikut goyang-goyang di situ. Konser. Dia mampu menghipnotis puluhan ribu orang. Michael Jackson nyanyi lagu apa? Lagu dunia. Tapi dia mampu menghipnotis banyak pemuja-pemuja, penyembah-penyembahnya. Karena ketika dia melakukan yang terbaik. Dia menyanyi dengan yang terbaik, tariannya yang luar biasa yang orang gak bisa. Dia bisa menciptakan sehingga banyak orang tiru sama dia. Nah, saya mau berkata, saudara, di panggung rohani, kita juga bisa melihat musik luar biasa, benar? Penyembahan luar biasa. Suaranya itu luar biasa indahnya. Semua umat-umat bisa terhipnotis. Semua bisa berseru-seru, bertepuk tangan, memuji dia. Luar biasa, dahsyat. Orang-orang seperti ini juga ada di panggung kerohanian. Saudara, saya mau berkata, mungkin orang-orang itu hanya berkenan di hati manusia. Menyenangkan hati manusia. Tapi apakah dia berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dia benar sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan saya mau berkata hari ini, saudara, jangan sampai kita yang kelihatan luar biasa di atas mimbar ini adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, ini bangsa ini mendekat aku dengan mulutnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Michael Jackson siapa? Penyanyi artis dunia, hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi dia mampu menciptakan banyak puluhan ribu pemuja-pemujanya. Bagaimana orang yang berdiri di panggung kerohanian, di mimbar Tuhan yang kudus. Jangan sampai kita seperti orang dunia. Jangan sampai saudara dan saya ditolak oleh Tuhan nantinya. Jangan sampai nanti yang kita sudah pernah bicara, kita semua ini sudah pulang ke rumah Bapa. Ada yang ada di S, ada yang ada di N gitu. Jadi setiap kita mau di S, di surga, di kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang diterima oleh Bapa di surga. Amin. Yes. Saudara, saya mau mengulangi lagi. Kalau kita mau kelihatan hebat di atas mimbar, kita harus tetap punya kehidupan yang hebat di luar mimbar. Kita mau perkenanan Tuhan turun atas kita ketika kita di atas mimbar. Kita juga harus punya kehidupan yang berkenan di luar mimbar. Amin. Pengurapan Tuhan terjadi ketika kita di atas mimbar, kita pakai luar biasa. Tapi kita harus punya kehidupan yang benar di luar mimbar. Artinya kehidupan kita di atas mimbar dengan kehidupan di luar selaras. Tidak bertolak belakang. Tidak munafik. Amin.
harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar, kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini saya merasa kita ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Memang rasanya firman Tuhan ini keras buat kita, tapi itulah yang membuat kita ini semakin dewasa kerohaniannya. Kita semakin berbeda dengan orang lain. Amin. Yes. Mari kita lanjutkan. Mazmur 34 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Amin. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yes. Nah, inilah kata Daud. Dia hendak memuji Tuhan di segala waktu. Dan pujiannya ada di dalam mulut Daud. Begitu juga saudara dan saya. Mari kita memuji Tuhan di mana saja kita berada. Baik saat kita di tempat tidur, di rumah, di tempat kerja. Ada yang ada di dalam penjara, di dalam peperangan. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi. Kita tetap memuji Tuhan. Baik ketika kita ada di dalam mobil, kita sedang menyetir. Kita sedang berkendaraan motor. Atau kita sedang menumpang. Di mana saja kita pujilah Tuhan terus. Seperti kata Daud. Amin ya. Amin. Penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan Anda. Tetapi penyembahan adalah kehidupan Anda. Nah saudara, ini berbeda. Jika engkau berkata penyembahan itu adalah bagian kehidupan Anda akan merasa penyembahan itu gak penting. Anda masih bisa berkata, oh hari ini saya mau bertemu dengan orang penting. Ini ada yang lebih penting karena saya bertemu Big Boss. Saya mau mencapai goal karena hari ini tendernya besar sekali. Kalau saya tidak pergi, nanti goalnya bisa meleset. Ini harus goal. Atau Anda punya pekerjaan yang begitu padat hari ini, sehingga Anda tidak mempunyai waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Anda masih bisa mengesampingkan pertemuanmu dengan Tuhan. Kalau Anda mengatakan penyembahan itu hanya bagian. Nah, bagaimana kalau kita bilang bagian, itu bisa bagian besar, bisa bagian kecil. Nah, kita ketika berkata begitu, maka banyak hal kita akan dikalahkan dengan hal-hal dunia. Karena dunia begitu menarik ya, begitu membuat kita terpesona dengan jabatan-jabatan, dengan kesuksesan pekerjaan hebat, tawaran yang begitu menggiurkan. Sehingga kita masih bisa mengesampingkan saat teduh kita bersama dengan Tuhan, penyembahan pujian kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita berkata bahwa hidupku adalah penyembahan, saudara akan berkata, ketika Anda bangun tidur, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih, setiap nafasku adalah doa. Amin. Engkau akan memuji Tuhan. Engkau akan melebihi, menganggap semuanya itu tidak penting. Tapi engkau akan melebihi ini. Semua yang kamu lakukan, engkau akan mementingkan penyembahanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, tindakan-tindakan yang kamu lakukan, kamu akan merasa, wah, hidupku ini penyembahan. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tindakan-tindakan kita lakukan, wow, aku harus menjadi contoh bagi banyak orang. Karena hidupku adalah milik Tuhan. Yes. Mari kita puji Tuhan. Harusnya kita awali setiap aktivitas kita dengan pujian penyembahan ketika kita membuka mata kita di pagi hari, dan kita mengakhiri ketika kita tutup mata dengan pujian penyembahan di malam hari. Yes. Ayo Yunis, kita angkat satu pujian. Ketika kita tahu bahwa hidupku adalah penyembahan, itu sangat luar biasa. Amin, saudara.
Dan satu ayat terakhir mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita sama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yes, amin. Saudara, ayat ini berkata, ketika engkau makan, engkau masih bisa berkata, terima kasih Tuhan, pujian buat Tuhan. Ketika engkau minum, engkau masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu tindakan-tindakan, kegiatan yang kamu lakukan dapat diubah menjadi pujian penyembahan ketika engkau mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, saya mau berkata, inilah tipe-tipe seorang penyembah. Gaya hidup seorang penyembah. Ketika apapun yang engkau lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Seolah-olah hanya buat Yesus Tuhan saja. Sebab di Kolose 3 ayat 23 berkata, jika engkau melakukan segala sesuatu, perbuatlah segala sesuatu. Engkau perbuat dengan segenap hatimu hanya untuk Tuhan. Seolah-olah buat Tuhan, bukan buat manusia. Saya mau berkata, saudara, jangan mencari perkenanan manusia, tapi carilah perkenanan Tuhan. Ketika kita melakukan hanya untuk kesenangan manusia, seringkali kita kecewa. Tapi ketika engkau melakukan semua yang engkau lakukan dari pagi hari, subuh hari engkau harus bangun sampai jam segini Anda belum pulang. Tapi engkau mengatakan aku melakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Engkau akan merasakan kebahagiaan yang tak terkatakan. Sukacita, itulah upah surgawi. Tuhan mengubah padang gurun gersang menjadi taman buah yang berbuah lebat. Dan di taman buah lebat itu, saudara, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran itu, di situ ada ketenangan, ada ketenteraman selamanya. Amin, saudara. Yes. Mari, tim praise and worship, berikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau menyanyi bukan biasa-biasa saja. Engkau memberikan pujian bukan biasa-biasa, tapi berikan hatimu. Ketika engkau memberikan hatimu, lagu yang biasa akan menjadi luar biasa. Ketika engkau memberikan hatimu buat Tuhan, pengurapan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Yes. Yes, ya Rabba, ya Rabba. Yes, Lord. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Yes Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh yes, kami tahu Tuhan. Oh haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Ya Rabasi, ya Rabasi. Kita katakan dari awal, yes, berikan hidupmu pada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Yes Lord, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu, hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ya Rabasiki ya Rabo. Yes, katakan. Yes, Bapa. Ini kami, Bapa. Engkau berkata bahwa Engkau disenangkan orang mereka yang menyembah Engkau. Engkau disenangkan oleh umat-umat-Mu yang percaya akan kasih-Mu, Tuhan. Jika hari ini kami melakukan hal tersebut kurang berkenan di hati-Mu, Tuhan, ampuni setiap kami, Bapa. Layakan kami, Bapa. Oh Tuhan, layakan kami. Yes, ya Rabasiki ya Rabo. Layakan setiap generasi muda-Mu, Bapa. Saat ini bangkitkan kekuatan yang baru pada generasi muda-Mu, Tuhan. Oh, bangkitkan sehingga terjadi great revival di tengah umat-umat-Mu, di tengah generasi-Mu. Yes, ya Rabasiki ya Rabo. Biarlah setiap kami yang ada di sini, yang ada di rumah, kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, ya Rabasiki ya Rabah. Yes, ya Rabasiki ya Rabah. Thank you Jesus. Yes, kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Lawanan-Mu, jamahan-Mu, Tuhan. Yes, memulihkan kami. Katakan sekali lagi, lebih lagi. Oh yes. Hidupku adalah penyembahan
firman sudah selesai disampaikan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini akan menjadi benih yang ditaburkan untuk generasi-generasi muda. Kami terlalu yakin, percaya ini akan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Menjadi rema, membentuk karakter hidup mereka. Sehingga mereka membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Lea. Oke, baik. Terima kasih atas Tante Pris yang sudah membawakan firman Tuhan. Kita percaya amin bahwa hidup kita adalah penyembahan. Yes, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita angkat amplop persembahan kita, dan untuk teman-teman semua yang mau memberikan persembahan, kalian bisa berikan persembahan di kotak yang ada di belakang, atau untuk teman-teman semua yang online, kalian bisa kasih persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Kita angkat persembahan kita, saya persilakan Rosa untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sementara kami ingin memberikan yang terbaik. Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan. Berikanlah tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Dan untuk pengumuman, kita akan mengadakan ibadah Komsel Victory Youth Generation setiap hari Rabu jam 7 malam di Google Meet, dan kita akan ada ibadah Victory Youth Generation lagi minggu depan setiap hari Minggu jam 1 siang. Yes, mari kita tutup dalam doa syafaat. Yes Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau lihat Tuhan,